Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sri Yunita. NIM saya 12020901111. Saya dari PGMI 3C. Di video kali ini saya akan memaparkan laporan hasil observasi yang telah saya laksanakan di Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Pondok Pesantren Riyadus Sorpiwal Mantik, Babakan Jamanis, Parigi, Pangandaran. Saya di sini mengambil tema yaitu kebersihan lingkungan dengan judul Kerja Kreatif Santri sebagai Solusi untuk Penumpukan Sampah di Masa Kini. Berikut ini videonya, selamat menyaksikan. Program pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan utama yang tengah berkembang di Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk mencapai 47 juta jiwa, Jawa Barat selain memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar, juga memiliki tantangan yang besar dalam bidang pengelolaan sampah domestik dan industri hingga limbah lainnya. Pondok Pesantren Babakan Jamanis merupakan pondok tertua di Kabupaten Pangandaran yang memiliki jumlah santri ratusan. Lingkungan yang sehat dan bersih menjadikan siapapun yang berada di dalamnya merasa nyaman. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk memelihara fungsi lingkungan hidup yang meliputi pedoman penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pemantauan, dan pengendalian lingkungan hidup serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun tujuan dari observasi ini yaitu untuk mendeskripsikan program KKS atau Kerja Kreatif Santri di Pondok Pesantren Babakan Jamanis, Parigi, Pangandaran, dan untuk menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaan, kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di pondok pesantren ini. Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya observasi ini yaitu dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Babakan Jamanis Parigi Pangandaran hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.10 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sini observernya saya sendiri, Winda Sri Yunita. Kemudian narasumbernya saya mewawancarai seorang narasumber dari penggerak atau pelaksana dari program KKS ini, yaitu saudara Jeffrey Andreansa, yang mana beliau merupakan seorang santri di Pondok Pesantren Babakan Jamanis tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang hasil observasinya. Jadi memang keberadaan sampah ini tidak lepas dari peranan utama masyarakat, penduduk, atau santri yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Babakan Jamanis Parigi ini. Karena memang penduduk atau santri ini merupakan penghasil sampah utama yang menyebabkan penumpukan sampah. Dan jika tidak dikelola dengan baik, maka sampah ini akan terus bertambah sampai meninggi gitu ya, terkumpul sampai tidak terurus dengan baik gitu. Dan memang di pondok pesantren ini jumlah santrinya itu banyak, terdapat beberapa ratusan santri. Ada santri putrinya itu 347 kurang lebihnya, dan juga santri putranya itu 270 santri putra. Dan jika kita gabungkan itu terdapat 600 lebih santri yang berada di pondok pesantren tersebut. Maka jika kita analogikan, satu santri itu menghasilkan sampah dalam satu harinya itu 5 sampah. Bisa dikalikan 600 dikali 5 sampah itu, maka sampah yang dihasilkan itu terdapat 3000 lebih sampah yang akan menumpuk setiap harinya jika penumpukan sampah ini tidak langsung cepat dikelola dengan baik gitu. Jadi maka dari itu berangkat dari masalah ini muncullah program KKS ini, yaitu Kerja Kreatif Santri. Adapun cara kerja program KKS ini dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu santri dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk dijadwalkan piket dari Senin sampai Minggu. Kedua, setiap harinya sampah dikumpulkan pada pukul 8.00 waktu pagi dan pukul 15.00 di tempat KKS. Kemudian petugas KKS memilah sampah organik dan anorganik terlebih dahulu sebelum pembakaran sampah plastik. Sampah organik yang telah dipilah kemudian dijadikan kompos. Setiap harinya yang membakar sampah plastik dilakukan pada pukul 16.00.
Dalam setiap program tentunya pasti akan mengenai kendala atau masalah yang dihadapi. Nah, dalam konteks ini, masalah yang dihadapinya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengelola atau melaksanakan menggerakkan program ini. Karena jika dilihat dari wawancara narasumber gitu ya, jadi yang mengelola atau penggerak pelaksana program ini hanya dilakukan oleh 3 orang saja. Maka tidak sinkron bagaimana jika ratusan santri penghasilan sampahnya begitu banyak, akan tetapi yang mengelolanya hanya 3 orang. Nah, ini merupakan menjadi masalah besar dalam pelaksanaan program ini. Kemudian masalah lain yang timbul dalam program ini yaitu kurangnya alat-alat kebersihan, dan alat-alat kebersihan yang ada pun itu tidak terawat dengan baik dikarenakan tidak adanya tempat khusus untuk menyimpan alat-alat kebersihan tersebut. Maka dari itu, alat-alat kebersihan yang digunakan untuk mengelola, memilah sampah itu menjadi berserakan atau tidak terawat dengan baik gitu, karena tidak adanya tadi gitu ya. Jadi tidak adanya tempat khusus untuk menyimpan barang-barang atau alat-alat kebersihan tersebut. Kemudian masalah lain yang dapat saya analisis adalah kurangnya pemahaman dan juga kepekaan dari santri itu sendiri tentang kebersihan lingkungan. Nah, maka dari itu, pendapat saya mengenai tentang alat-alat kebersihan yang kurang terawat itu mungkin harus diadakan atau disediakan tempat khusus untuk menyimpan alat-alat kebersihan tersebut supaya terawat dengan baik, dan ketika ingin dipakai itu sudah siap dan tidak perlu lagi mencari kemana-mana gitu ya. Jadi juga di samping dengan adanya rumah khusus atau tempat khusus untuk menyimpan alat-alat kebersihan ini juga sangat membantu sekali dengan keawetan benda atau alat kebersihan tersebut. Dan untuk mengatasi masalah kurangnya kepekaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan pondok tersebut itu bisa dilakukan atau diatasi dengan diadakannya atau pengayaan atau pengayoman atau pelatihan yang dimana pengurus atau pimpinan pondok tersebut bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup dan juga kebersihan di daerah setempat atau di daerah Pangandaran itu sendiri. Masalah pengelolaan sampah ini tentunya ada teori atau landasan hukumnya untuk bagaimana sih cara-cara untuk mengelola sampah yang baik dan benar itu. Nah, di sini saya menemukan bahwa Departemen Pekerjaan Umum tahun 2007 itu menjelaskan bahwa prinsip 3R yang dinamakan 3R ini yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip pertama itu reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang tadinya boros kemudian menghasilkan banyak sampah menjadi hemat gitu ya, efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah. Jadi di prinsip pertama atau redus ini mengurangi pola hidup atau penghasilan sampah dari tiap individu yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah tanpa melalui proses pengolahan. Nah, seperti menggunakan kertas bolak-balik gitu kan ya. Jadi ketika ada kertas yang masih bisa digunakan, ya pergunakanlah dengan baik gitu. Jangan dulu dijadikan sampah, jangan dulu dibuang gitu ya. Kemudian menggunakan kembali botol bekas, contohnya untuk tempat air dan juga lain-lainnya. Dengan demikian, reuse ini dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali secara langsung. Jadi singkatnya, reuse ini merupakan penggunaan kembali bahan-bahan sampah atau memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang kembali. Prinsip yang ketiga yaitu recycle, yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Jika tadi tidak melalui proses pengolahan, maka dalam recycle ini melalui proses pengolahan, beberapa tahapan proses pengolahan. Nah,
Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat atau santri dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, kaset kaki, dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan itu dijadikan pupuk kompos. Konsep reduksi, penggunaan kembali, dan juga daur ulang sampah ini merupakan solusi yang paling efektif untuk mengurangi masalah sampah di lingkungan pondok pesantren tersebut, karena sistem ini menyentuh ke akarnya langsung untuk pengurangan sampah itu sendiri. Dan diharapkan dengan penggunaan konsep 3R ini, diharapkan masyarakat atau santri ini bisa untuk lebih peka dan juga lebih terbuka tentang kebersihan lingkungan. Kemudian diharapkan untuk mengembangkan manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik.